ikhtial Islam adalah beragama Islam. Itu nikmat terbesar. Nikmat terbesarnya. Maaf, makanan hanya mengantarkan kepada kita kepada kekenyangan, dan setelah kenyang besok diputer ya, jadi larinya ke tong sampah yang ada di belakang. Makan. Nah, pakaian selama kita mau pakai, kalau gede dikecilin, kalau kecil digedein. Udah nggak mau dibuang, kalau mau dikasih. Tapi Islam nggak seperti itu, nggak habis makan dibuang. Tapi Islam adalah pakaian selamanya yang akan kita bawa pulang. Makanya mohon maaf, saya seringkali kenapa ya ada semacam sharing dari orang tak kenapa ya kalau haji itu ya orangnya itu aja. Jadi saya jawab, karena kalau untuk bekal pulang itu hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih untuk mendapatkannya. Jadi nggak semua orang mau, betul ya? Maka tantangannya banyak betul tantangannya, luar biasa. Hanya orang-orang pilihan, Wong dari sekian banyak keturunan yang Abdul Muthalib saja, pamannya sendiri namanya Abu Lahab, itu yang musuh beratnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Di dalam satu bibit saja tidak menjadikan harus seperti itu, tapi yang dipilih oleh Allah. Apalagi kita bukan bibit dari sana ya, makanya wajar saja. Alhamdulillah deh, ya. Enggak di mana-mana yang namanya ngaji pilihan, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah. Amin ya. Amin. Kebanyakan sekian, jadi rezeki pahami rezeki itu. Katanya yang paling pertama adalah Islam. Maka selama kita masih menggenggam Islam, masih berbahagia dengan Islam, ini kalimatnya Allah, setelah kau memasuki Islam, maka yang paling pertama, pernahkah kau berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan. Pernah kita berikan, ya Allah, aku ridho bertuhankan Engkau. Ya, rata-rata ya, termasuk apalagi saya, kalau sampean mungkin udah terus. Kayaknya kita kadang belum memasuki tingkatan itu. Kita rindu itu kalau gaji naik, itu banget senang. Ya, rata-rata itu umum, rata-rata ya, gaji naik, pangkat jabatan naik. Nah itu dari 3 calon pilihan presiden itu nanti dia ikhlas dan bahagia. Kalau jadi itu diantara yang saat 3 itu dia ridho banget. Tapi bertuhankan Allah, kita kadang-kadang masih miring-miring. Makanya nanti kita bahas ada apa dengan kita dengan Allah. Bagaimana cara sampainya kita dengan Allah, bagaimana kita sampainya dengan Rasulullah. Nanti itu kita bahas pelan-pelan. Ntar juga sampai lebaran nggak kelar-kelar. Maksudnya banyak bahasanya ini. Nah, itu. Jadi yang pertama, seorang hamba sahaya, orang Afrika, jauh dari Afrika, yang kebetulan menjadi budak di tempatnya, dia ikhlas itu karena pengen bertuhankan Allah. Seorang Bilal digeret, diseret, perutnya ditindis sama batu, diseret sama kuda. Bayangkan, hancur. Hanya satu kalimatnya, Allah. Tanya lagi sama Tuhannya, kamu mau supaya kamu selamat? Jawabannya, Bilal, hanya Allah yang memberikan keselamatan. Apakah apa yang menjamin kamu menjadi mantap seperti ini? Jawabannya satu, hanya Allah. Terus maka seorang Bilal yang menurut pandangan mata dan akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, hanya seorang Bilal yang menurut pandangan mata hina, tapi di hadapan para malaikat, kalau Bilal nggak adzan sampai langit ke-7 nggak ada yang dengar adzan. Jadi malaikat nanya-nanya, kamu bertanya, ini kok belum ada adzan? Padahal udah ada adzan yang lain.
Tapi hanya azannya Bilal lah yang sampai ke langit ke-7. Semua malaikat mendengar. Ketika Bilal itu berhalangan tidak ada, malaikat pada nanya, ini gak ada yang azan, gak ada yang dengar. Malaikat. Di mana jatuhnya seperti itu? Sehingga adanya Bilal sampai menggoncang aras. Semua malaikat tahu itu adanya Bilal. Dari ketulusan dan keridhaannya menjadikan Allah sebagai Tuhan. Padahal yang suaranya lebih bagus dari Bilal, ya, yang suaranya lebih kencang dari Bilal. Banyak anak muda datang pada Rasul. Rasul, saya mau nyobain azan. Silakan, ada. Itu mereka pada tanya. Sampai Jibril turun. Muhammad, tadi waktu dulu gak ada yang azan. Padahal yang azan lebih muda dari Bilal, suaranya lebih mantap. Kenapa emang? Itu malaikat semua protes sama saya. Saya kangen sama azannya Bilal. Kok nggak ada yang azan? Nggak kedengeran azan? Ada. Siapa yang azan? Bukan Bilal. Oh, pantas. Jadi mereka merindukan orang yang merindukan Allah. Bayangkan ya. Jadi ternyata ketulusan. Jadi sebenarnya menangnya kita di sini. Ya, bukan di sini, bukan di sini, menangnya di sini. Kalau pemimpinnya kayak begini semua, udah barang mantep. Iya, benar ya. Yang gitu amin. Maksudnya jadi baik aja. Ada tawadun semua dua-duanya. Karena seandainya berbeda gitu, insya Allah yakin. Saya bersyukur. Maka yang pertama, nikmat paling utama, rezeki yang paling utama, Islam. Oh, sampai mati itu yang dibawa apa? Islam. Ini mohon maaf dibocoran. Kata Rasul begini, idza wadu'atil janazati, apabila kita sudah jadi jenazah. Ini kan calon semua ya. Sama. Ini mohon maaf ya kita. Ini saya mau biar yakin dulu. Pada saat kita jadi jenazah, yang tadinya gagah tidak kelihatan gagahnya, yang tadinya kuat tidak kelihatan kuat, maka diajarkan oleh Rasul supaya kita sholat, karena sholat itu tak lambangnya orang mati. Allah, ini nih, ntar kita mati gini semua, ya? Takutnya yang nggak pernah sholat, pas diginiin sama yang mandiin nggak mampu, maunya gini aja, maunya gini aja, karena kita udah biasa sholat udah biasa begini, serem. Iya. Jadi sebenarnya fitrahnya manusia itu kenal sholat. Maka semua agama ketika meninggal dunia, mau dipelihara mau pasti begini bikinin semua. Maka bersyukur maka kita yang punya. Ya, kita yang punya salah. Disuruh lurus kakinya, nanti meninggal juga dilurusin kakinya, benar enggak? Makanya orang sholat itu lurus kakinya. Nah, kenapa masalahnya? Takut nanti mati kagak mau dilurusin kakinya, dulu. Karena kita tidak terbiasa dengan sholat lempeng kita. Wajahnya disuruh lempeng, hadap ke tempat sujud. Takutnya ntar meninggal tengok kiri, tengok kanan. Maka suruh lihat ke wajah itu masalah. Maka orang meninggal kanan. Nggak bakalan tengok kiri, tengok kanan. Terima kasih, ngeri. Takutnya, aduh maaf. Kan ada yang meninggalnya susah dilempengin mukanya. Maunya nengok kanan lu. Taunya ada janda sebenarnya. Takutnya gitu. Iya. Makanya diajar oleh Allah. Ya diajarkan lewat sholat itu. Nanti kita bahas tentang sholat lagi dari awal. Sholat itu apa, untuk siapa, dan bagaimana nanti. Nanti kita awali lagi, kita paham. Karena jamaahnya udah banyak yang baru. Yang lama-lama udah pada kegeser ke kampung halaman masing-masing. Ada yang ke Bekasi, ada yang mana? Tangerang ya. Kita kembali lagi. Nikmat iman. Yang kedua niat sehat badan. Maka rezeki. Yang kedua sehat dulu. Ya. Banyak duit tapi kalau kagak sehat nggak ada yang enak, benar ya? Makanan ditakar. Bubur, nggak mah, nggak bisa makannya ini macam-macam, boro-boro makan martabak, ya kan? Itu kandungan itu menteganya berapa? Kadang makan aja diayak, diukur, ditimbang. Ya Allah, hidup aja susahnya nggak keturunan. Tapi sehat mah apa aja masuk, jengkol, telur ya, tempe masuk, ayam makan, luar biasa. Sehat yang paling pertama. Maka bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih sehat. Banyak orang-orang yang sakit kagak mau, ya kan?
tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan.